Sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini adalah perkuliahan MTBS. Topik yang kemarin itu tidak sempat kita sampaikan secara luring ya, secara luring sehingga kita berikan secara daring. Untuk MTBS materinya tidak ada, materinya langsung saya memberikan penjelasan melalui buku Bagan. Ya, kalian sudah dapat ya buku Bagannya ya? Oke. Ya, kita lihat seperti ini ya. Buku Bagan ya. Kalian sudah sempat baca ya buku ini ya? Sudah dibaca ya? Sudah dibaca belum bukunya? Ini kayaknya kebesarannya. Gimana ya cara ngecilinnya? Ya, kita bicara tentang manajemen terpadu balita sakit, ya, atau kita jelaskan biasanya dengan MTBS, singkatannya manajemen terpadu balita sakit, ya. Manajemen terpadu balita sakit ini merupakan program pemerintah, ya, program pemerintah untuk melakukan penata laksanaan pada balita sakit. Kalau kita bicara balita, berarti umurnya di bawah? Umurnya berapa aja? Di bawah 5 tahun, Ibu. Di bawah 5 tahun. Mulai dari umur berapa? Mulai dari umur berapa? Balita itu mulai dari umur berapa? Halo? Balita itu yang dikatakan balita itu mulai dari umur berapa? Umur 2 bulan, 2 tahun. Hah? Berapa? 2 tahun, Ibu. 2 tahun? Mulai dari 0 ya. Mulai dari 2 0 bulan, itu, Ibu, maaf. ya, mulai dari 0 sebenarnya sudah kita katakan masuk dalam balita. Hanya dia dipecah lagi ya. Jadi balita itu mencakup dari 0 bulan sampai 5 tahun. Hanya balita itu terbagi atas 3 bagian. Ya, balita untuk yang neonatal yang umurnya kurang dari 28 hari. Itu neonatus, kemudian balita yang di bawah 3 tahun, balita ya. Dan yang di atas 3 tahun sampai 5 tahun. Ya, itu. Kita seringnya sebutkan anak usia dini, itu namanya anak usia dini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara, sebelum saya masuk ke dalam topik ini, saya bicara dulu tentang program. Ini program manajemen terpadu balita sakit ini merupakan program pemerintah yang diberikannya ya, biasanya diberikan pada saat pelatihan-pelatihan. Jadi kalau suatu saat nanti kalian kerja, dan kebetulan kerja terutama ya di fasilitas kesehatan dasar, karena MTBS ini tidak Anda temui di rumah sakit, di klinik, tapi ditemukannya di komunitas. Ya, di komunitas, di puskesmas ya. Jadi ini penggunaannya di masyarakat. Nah, ini sebenarnya adalah program pemerintah untuk memfasilitasi supaya kesehatan anak itu bisa terfasilitasi, bisa diantisipasi atau di screening ya. Di screening itu sampai ke pelosok-pelosok. Ya, sampai ke pelosok-pelosok. Nah, untuk manajemen terpadu balita sakit ini memang dikhususkan sebenarnya adalah untuk perawat maupun bidan. Ya, untuk perawat maupun bidan, dokter juga karena dokter juga memang harus tahu. Jadi dokter, perawat, bidan, dokter umum ya, tidak harus dokter spesialis. Nah, pada kondisi ini perawat itu mempunyai wewenang yang mempunyai otonomi lah, saya katakan mempunyai otonomi yang bisa memberikan pengobatan ya dengan manajemen terpadu balita sakit. Jadi kalau kita lihat lagi bahwa pengobatan itu otonominya medis ya. Pengobatan itu otonominya medis, tetapi apabila seorang perawat itu telah mengikuti pelatihan manajemen terpadu balita sakit, dia diberikan otonomi untuk bisa memberikan obat.
untuk bisa menuliskan resep obat. Tetapi obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan yang memang ada tertulis di dalam buku ini. Ya, nggak boleh kita misalkan bikin resep obat, lalu kita kasih ke ke keluarganya atau ke pasiennya, ke ibunya ya, ibunya anak, lalu disuruh tebus di apotek. Itu malpraktek. Yang tidak malpraktek apabila Anda menulis resep obatnya lalu ditebusnya di farmasi obat di puskesmas tersebut. Jadi tidak boleh keluar dari lingkup puskesmas. Termasuk obat-obatannya pun tidak boleh keluar dari hanya memfasilitasi obat-obatan MTBS yang ada di puskesmas tersebut. Ya. Ini sebenarnya bukan program pemerintah yang dibuat oleh Indonesia. Ini adalah program dunia yang membuat adalah WHO. Makanya ada lambang WHO-nya. Ya, ini digunakan juga oleh terutama di negara-negara berkembang ya seperti di India, kemudian di Afrika, ya, di mana mungkin untuk tenaga medis, tenaga dokternya itu sulit menjangkau sampai ke dalam sehingga banyak sekali tenaga perawat yang bisa untuk menjangkau sampai ke dalam. Ya, makanya perawat ini diberikan kesempatan ataupun diberikan otonomi untuk memberikan pengobatan kepada pasien, termasuk perawatannya, memasang infus apa termasuk di dalamnya. Ya, biasanya kan kalau kita memberikan infus, kita mendapatkan program dari dokter, infusnya yang diberikan adalah NaCl ini gitu ya. Tetapi kalau dia perawat yang sudah terlatih MTBS, dia boleh menentukan sendiri cairan apa yang akan diberikan. Paham? Untuk MTBS. Jadi seperti itu ya. Jadi bahkan untuk di Papua ya, di Papua kita ajarkan juga ke kader, karena di Papua itu kan medannya itu kan susah ya, sehingga kader pun kita ajarkan, tapi biasanya kader untuk yang sifatnya sangat sederhana ya, tidak sampai pasang infus apa segala macam, tapi kader kita ajarkan atau kita latih untuk memberikan obat-obatan tertentu. Ini ya, jadi paham ya apa itu MTBS ya. Jadi MTBS itu intinya kenapa sih kok sampai perawat boleh Bu dikasih otonomi untuk memberikan obat, perawat boleh diberikan otonomi untuk memberikan memasang infus segala macam gitu ya. Nah, itu tadi untuk menjangkau supaya balita-balita sakit itu bisa tertangani dengan cepat, terutama pada daerah-daerah pelosok. Paham? Ya, jadi kalau kita lihat nanti Anda kalau kita praktek keperawatan klinik itu kan di rumah sakit ya. Nanti kalau Anda praktek keperawatan klinik anak ya, itu adanya di rumah sakit. Praktek klinik keperawatan anak itu ada di rumah sakit. Nanti kan tanya, loh kok kita nggak mempraktekkan MTBS ya? Nah, itu MTBS itu nanti kalian dapatkannya itu justru pada saat kalian mata kuliah komunitas. Ya, pada saat mata kuliah komunitas kan kalian ke puskesmas. Nah, di situ Anda belajar, Anda dapat menemui penata laksanaan MTBS. Kalau Anda lihat di puskesmas sudah tidak ada lagi poli anak. Semua di puskesmas se-Indonesia itu tidak ada lagi yang namanya poli anak. Ya, adanya adalah poli MTBS dan poli umum. Poli MTBS khusus untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Ya, format pengkajiannya pun menggunakan format MTBS yang terdapat di dalam buku Bagan ini. Ya, itu. Tekniknya pun menggunakan teknik MTBS. Nanti akan kita lihat tekniknya seperti apa. Jadi untuk perawat yang bekerja di ruang MTBS, memang dia mesti latihan dulu, mesti mengikuti pelatihan. Pelatihannya sekitar 2 minggu ya, bukan sehari 2 hari, bukan. Pelatihannya sekitar 2 minggu, 1 minggu teori, 1 minggunya lagi adalah praktek dan lalu ujian. Ya, itu memang lama sekali karena tiap bagian di dalam buku ini tuh akan dibahas. Ya, sementara untuk kita sendiri hanya diberikan waktu sekitar paling lama itu 150 menit. Jadi memang mungkin yang Anda dapatkan secara superficial aja ya. Saya tidak bisa memberikan per halaman. Ya, per halaman kita nggak bisa bahas satu persatu karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi waktu yang harusnya 5 hari untuk pembelajaran dari jam 8 sampai jam 5 sore ini kita lakukan dalam waktu 150 menit maksimal ya. Oke, jadi ini adalah manajemen terpadu balita sakit ya. Sekarang kita lihat, jadi udah tahu ya tujuannya kenapa pemerintah membuat program manajemen terpadu balita sakit ya di fasilitas pelayanan kesehatan dasar ini dalam rangka untuk ini. Dalam rangka untuk menjangkau
pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan pada anak sampai ke tingkat yang paling dalam. Ya, nah ini. Jadi ini dibuatnya berlakunya sama. Jadi di semua puskesmas itu pasti namanya polinya poli MTBS. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat sendiri, Anda sambil dilihat ya. Manajemen terpadu balita sakit ini ada dua bagian, yaitu untuk balita umur 2 bulan sampai 5 tahun. Ya, yang pertama nih, ini yang pertama. Kemudian satu lagi adalah untuk bayi muda umur kurang dari 2 bulan. Ya, kenapa? Yang pertama akan kita lihat itu umur 2 bulan sampai 5 tahun, karena memang paling banyak yang datang ke fasilitas kesehatan dasar tuh puskesmas tuh rata-rata yang umurnya segini ya. Kalau bayi itu yang umurnya kurang dari 2 bulan tuh rata-rata mereka datangnya ke rumah sakit. Ya, sehingga nanti Anda bisa melihat yang paling banyak sekali menggunakan MTBS ini yang kita layani dengan MTBS ini anak-anak ini yang umur 2 bulan sampai 5 tahun. Ya. Nah, saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi saya akan membahas strateginya, strategi menggunakan atau strategi melakukan pelayanan penata laksanaan balita sakit menggunakan MTBS. Ya, strateginya yang harus Anda ketahui. Ya, nah yang pertama adalah di dalam MTBS setiap perawat itu bekerja ada 4 jenis. Ya, 4 jenis di dalam memberikan pelayanan perawatan MTBS, di dalam memberikan pelayanan anak atau balita sakit dengan pendekatan MTBS itu ada 4. Yang pertama adalah Anda harus melakukan ini dulu nih. Penilaian, klasifikasi dan tindakan pengobatan. Kalau kita itu mungkin di keperawatan itu namanya seperti pengkajian ya. Penilaian itu seperti pengkajian, klasifikasi itu seperti diagnosa ya. Dan tindakan pengobatan seperti perencanaan. Kenapa namanya bukan diagnosa keperawatan? Kenapa namanya klasifikasi? Ingat, ini diajarkan bukan hanya untuk mahasiswa keperawatan, tapi juga diajarkan oleh mahasiswa kedokteran, diajarkan untuk mahasiswa kebidanan. Kedokteran, keperawatan, kebidanan mempelajari ini. Dan ini sudah masuk semua kurikulum. Ya, semua masuk kurikulum. Kurikulum manapun pasti ada tentang MTBS. Ya, Anda mau katakan ke UI juga dapat mahasiswa keperawatannya MTBS. Karena ini adalah program dari profesi perawat itu bahwa MTBS sudah harus mulai dimasukkan ke dalam mata pelajaran keperawatan anak. Ya. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah di dalam manajemen terpadu balita sakit, di dalam pelayanannya ada tindakan pengobatan. Ini yang saya katakan, ada tindakan pengobatan. Ini tindakan pengobatan ini yang umumnya dilakukan oleh dokter, ini bisa dilakukan oleh perawat. Coba kalau Anda baca, ya, ini kelihatan nggak tulisannya nih? Kelihatan ya? Kalau kelihatan nggak tulisannya? Ini Bu kelihatan, cuman kelihatan kecil. Anda sambil dibuka ya. Belum besarin lagi enggak? Ini kelihatan ya? Nah, yang berikutnya adalah tindakan pengobatan. Coba Anda lihat tindakan pengobatan. Tindakan pengobatan ini Anda harus bisa melakukan bantuan hidup dasar. Ya, resusitasi yang ditekan-tekan itu loh. Ya, makanya kalau perawat yang mengikuti pelatihan MTBS, dia harus sudah punya sertifikasi basic life support dulu. Ya, karena salah satu persyaratannya. Anda bisa memberikan pengobatan kalau pasiennya kejang. Anda perawat, misalkan perawat atau bidan bisa memberikan pengobatan pada pasien kejang. Bisa memberikan pengobatan pada pasien bising. Bahkan bisa memberikan pengobatan suntikan. Ya, memberikannya bukan dalam arti kata dokter meresepkan lalu Anda enggak. Anda termasuk memutuskan bahwa orang ini dapat obat ini gitu. Itu termasuk yang kita latih di sini perawatnya. Ya. Nah, kemudian ini tindakan-tindakan pengobatan, ya, ini adalah pengobatan. Dan tapi obat-obatan ini hanya boleh disediakan oleh puskesmas MTBS tersebut. Ya, hanya boleh diambil obatnya di apotik puskesmas tersebut. Ya, nggak boleh keluar. Ya, kalau sudah keluar itu bukan wewenang perawat lagi. Jadi kalau misalkan sampai orang itu si pasien atau si ibunya itu menebus obat gara-gara di apotik puskesmas itu tidak ada, terus Anda sarankan untuk keluar, itu Anda malpraktek.
Ya, paham ya maksud saya? Hanya boleh sampai lingkungan puskesmas. Nah, karena ini di setiap puskesmas itu namanya ada polinya, untuk poli anak itu namanya poli MTBS, maka semua obat-obatan MTBS yang ada ini yang tertulis di sini itu disediakan oleh pemerintah. Ya, jadi itu disediakan oleh pemerintah. Jadi setiap puskesmas itu pasti ada obat-obatan MTBS. Ya, namanya obat-obatan MTBS, ya. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk pemberian cairan, ya. Pemberian cairan juga perawat juga bisa memberikan cairan, memutuskan untuk memasangkan infus kepada pasien. Termasuk berapa tetesannya itu ada di sini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah konseling bagi ibu. Nah, kalau sudah pasien itu masuk ke dalam ruang MTBS, dia tidak boleh keluar tanpa adanya konseling. Itu prinsipnya. Konseling apa tergantung, misalkan dia anaknya umurnya kurang dari 2 tahun, berarti wajib ada konseling pemberian makan. Kalau misalkan anaknya mengalami sulit makan, harus ada. Ada konseling pemberian cairan. Misalkan berapa banyak dia harus minum, apa, ini juga. Kalau misalkan dia ibunya menetei, ya, itu harus ada konseling bagaimana cara ibunya melakukan perawatan payudara, bagaimana untuk memfasilitasi supaya ASI banyak, gitu. Ini termasuk ada. Ya, ini. Jadi nggak boleh perawat itu habis dinilai, habis lakukan tindakan pengobatan, dapat obat, iya ibu tebus obatnya ya di apotek puskesmas di depan. Habis itu pulang, nggak boleh. Harus ada konseling dulu. Ya, termasuk konseling bagaimana menggunakan obat tersebut. Dia kan sudah dapat obat nih dari apoteknya ya, apotek puskesmas. Anda harus berikan konseling bagaimana cara menggunakan obat tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah pemberian pelayanan tindak lanjut. Nah, ini pemberian pelayanan tindak lanjut. Jadi Anda harus menyampaikan hal-hal, istilahnya apa ya? Kalau istilahnya orang awam, kontrol, pelayanan kontrol. Harus Anda tekankan bahwa pasien ini harus balik lagi untuk kontrol. Paham ya? Harus diingatkan, ibu jangan lupa 2 hari lagi harus datang untuk kontrol. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang harus balik lagi? Nah, itu tadi ada pneumonia, ada diare, ada disentri, ada malaria. Nanti ada ketahuan itu. Kalau untuk pneumonia berapa hari dia harus balik. Kalau untuk diare persisten berapa hari harus balik. Ya, di buku ini. Nah, ini juga berlaku untuk bayi muda umur kurang dari 2 bulan. Sama prinsipnya. Ada 4 ya, penilaian, klasifikasi, kemudian juga tindakan pengobatan, konseling, dan pelayanan tindak lanjut. Termasuk di sini biasanya kalau untuk bayi muda itu, ibu itu wajib mengajarkan atau memberikan konseling tentang manfaat ASI dan bagaimana caranya supaya ibu bisa memproduksi ASI ibunya banyak dan ibu bisa memotivasi bayinya supaya bayinya meminum ASI. Di sini. Ya, kalau bayi muda. Nah, ingat ya, ini yang pertama. Catat ya. Karena saya tidak memberikan catatan khusus, jadi harus ada catatan sendiri ya. Jadi dalam pelayanan manajemen terpadu balita sakit atau MTBS ada 4 yang perawat lakukan. Dalam melakukan penilaian klasifikasi tindakan pengobatan, yang kedua adalah tindakan pengobatan, yang ketiga konseling, dan yang keempat adalah pemberian pelayanan tindak lanjut atau pelayanan kontrol, pelayanan kontrol istilahnya. Ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nggak? Anda langsung bertanya saja ya. Jadi supaya jangan bingung. Oke, sekarang kita lanjut ke balita sakit. Kita lihat dulu yang umur 2 bulan sampai 5 tahun. Kita lihat yang kedua apa ya? Poin kedua apa yang harus Anda lakukan sebagai perawat agar Anda bisa memberikan pelayanan kesehatan balita untuk MTBS ya. Nah, lihat nih. Ya, ini lihat ya. Kan penilaian klasifikasi tindakan pengobatan ya tadi pertama ya. Nah, yang Anda perhatikan di sini adalah ada tulisan yang huruf apa nih? Huruf besar, huruf kapital ya, namanya huruf besar ya. Huruf besar itu apa namanya? Kapital apa? Kapital apa italik sih? Ini Bu kapital. Kapital ya. Ini lihat. Anda harus perhatikan kenapa di sini ada huruf kapital. Nih, ada tulisan huruf kapital. Kapitalnya itu di bold lagi. Dihitamkan. Nah, jadi ada maksudnya. Ya, jadi ada maksudnya kenapa itu hurufnya kapital. Ya, nah ini banyak nih huruf-huruf kapital di sini. Ya. Nah, itu yang pertama Anda harus lihat. Jadi kalau ada tulisan yang hurufnya kapital, itu adalah hal-hal yang harus Anda
memberikan perhatian khusus. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang termasuk bagian ini adalah yang ketiga, Anda harus melihat bahwa yang namanya pelayanan MTBS itu harus runtutannya harus dilakukan. Jadi habis A, B, C, D itu harus runtutannya ditanyakan. Ya, misalkan ada mahasiswa yang tanya, Bu, dia kan sakitnya sakit yang C. Apakah bisa langsung ke C aja, nggak usah harus A, nggak usah harus B? Tidak bisa. Paham ya? Tidak bisa. Jadi dia runtutannya harus A, B, C, D. Bu, dia sakitnya sakit E, Bu. Sakit yang bagian di E. Boleh nggak Bu langsung ke situ? Nggak bisa. Makanya kemarin di kelas berapa ada yang tanya, Bu, kalau misalkan kita menggunakan MTBS dan semua prosesnya harus dilalui secara sistematis, berarti kemungkinan lama dong, Bu. Nah, gitu. Gimana caranya kalau lama itu kan nanti pengaruh ke pasiennya, pengaruh kalau pasiennya banyak jadi waktunya lebih lama, segala macam. Bagus itu pertanyaan mahasiswa kemarin itu ya di universitas. Saya bilang memang untuk awal kalian pada saat pembelajaran ini memang kelihatannya lama, tapi nanti kalau sudah sering dilakukan ini cepat. Karena ada strategi khusus nanti untuk melakukannya. Ya. Yang jelas itu dia harus sistematis. Jadi Anda menanyakannya itu harus sistematis. Ya. Nah, kita lihat di sini ada yang pertama adalah memeriksa tanda bahaya umum dengan segitiga saga. Ya, saga. Nih segitiga saganya. Ya. Nah, ini coba lihat. Ada tanyakan, ada lihat dan ada dengar. Kalau tanyakan berarti Anda bertanya kepada pasien. Yang ngomong siapa berarti? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa berarti? Ibu menjawab, Ibu. Tanya, Ibu. Perawatnya kan? Perawatnya, Ibu. Perawatnya. Tanya. Apakah anak bisa minum atau menyusu? Tanya, Ibu, anak Ibu itu bisa minum atau menyusu enggak? Bisa netein enggak istilahnya gitu. Ya. Jangan misalkan Anda kan pertama pasien datang, nanti kan anak kan tanya nih, yang awal ini kan ini nih, tanyakan pada Ibu. Ibu anaknya sakit apa? Oh, anak saya diare, Nas. Oh, ini kunjungan yang keberapa? Apakah ini baru pertama atau ini kunjungan yang tadi kontrol? Nah, itu kan kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Kunjungan ulang tuh kunjungan pelayanan tindak lanjut atau kunjungan kontrol. Kontrol misalkan disuruh datang berapa hari. Nah, itu. Nah, karena ibunya ngomong diare, sementara diare itu kan pada urutan yang ketiga ditanyakan. Apakah Anda boleh langsung ke diare? Tidak boleh. Harus dari yang A dulu. Nah, itu. Nah, terus Anda lihat begini, ada mahasiswa waktu itu yang bertanya ya, tahun lalu ada yang tanya, Bu, untuk menghemat waktu, kita kan ibunya ini udah datang ya Bu, dan kita lihat pada saat kita mau bertanya, ibunya itu lagi netein anaknya. Netein berarti bisa minum kan? Betul kan, netein anaknya. Perlu nggak kita tanya lagi Bu, apakah anak bisa minum atau menyusu? Menurut kalian perlu nggak ditanya lagi? Perlu nggak ditanya lagi? Ini Bu mungkin tidak perlu. Tidak perlu. Perlu. Wajib. Wajib ditanya. Walaupun Anda melihat bahwa dia menetein. Bisa jadi pada saat itu, karena anaknya itu cemas, keramaian, anaknya netein. Tetapi pada saat di rumah, apa benar dia netein? Nah, Anda kan nggak tahu kan? Nah, jadi harus tanya, Ibu, ini anaknya waktu di rumah kemarin, walaupun dia datang dengan diare ya, anaknya mau minum nggak? Walaupun Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri bahwa anaknya di depan Anda itu sedang menetein. Ibunya sering berikan ASI pada anaknya. Oh iya, Nas, yang kemarin itu sudah 2 hari kemarin tuh dia nggak mau minum. Ini baru sekarang nih kelihatan mau minum. Nah, data yang Anda lihat kan bukan hanya data on the spot saat itu, tapi data proses. Yang namanya dehidrasi kan bukan hanya pada saat di depan mata kan, tapi dia nggak minumnya sudah dari beberapa hari yang lalu. Gitu. Ya. Tanyakan apakah anak bisa minum atau menyusu. Tanyakan. Ibu, apakah anak ibu memuntahkan semua makanan? Ya, Ibu, apakah anak ibu ini kejang? Walaupun Anda lihat dia nggak dalam keadaan kejang, tapi itu harus Anda tanyakan. Paham ya? Itu.
Kemudian lihat dan dengar. Lihat dan dengar. Lihat pakai mata, dengar pakai telinga. Ya, apakah anak kejang? Bukan Anda tanya, lihat dengan mata anak itu kejang apa enggak. Gitu. Kalau yang ditanya di sini, di kolom ini. Paham ya? Di sini adanya kolomnya adalah kolom lihat dan dengar. Berarti Anda benar-benar harus lihat dan dengar. Itu prinsip untuk pelayanannya. Lihat. Ibu, apakah anak gelisah atau rewel itu Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Jangan Anda tanya, Ibu anaknya gelisah atau enggak? Kalau Anda tanya ibu anaknya gelisah atau rewel, ibu anaknya gelisah enggak, rewel enggak? Ya. Ini pindahin pertanyaan ini, bukan ada di sini pertanyaan, pindahnya ke tanyakan. Yang ini adalah lihat dan dengar. Enggak usah Anda tanya, tapi cukup Anda lihat dan Anda dengar. Apa yang perlu dilihat, dilihat. Apa yang perlu didengar, dengar nanti di sini. Kalau apakah anak gelisah atau rewel, itu kan berarti dilihat kan? Benar nggak? Dilihat ya, nah itu. Apakah anak mempunyai pandangan kosong, itu dilihat atau ditanyakan? Dilihat di sini. Nggak perlu Anda tanya, Ibu pandangan anaknya kosong nggak? Nggak perlu. Karena di kolom pertanyaan tidak ada itu. Paham ya? Di sini adalah lihat. Jadi Anda melihat bahwa pandangan anak itu kosong. Gitu. Nah ini. Kemudian di bawahnya ada lagi. Ini untuk yang penampilan. Ini kan masih saga ya. Saga itu penampilan usaha nafas sirkulasi. Ya, saga. Ini tiga segitiga penting untuk menilai adanya bahaya, tanda bahaya. Ya. Nah, ini ada lagi tentukan usaha nafas. Apakah terdapat tarikan dinding dada ke dalam? Ini diapa ini? Ditanya nggak? Gimana caranya Anda melihat tarikan dinding dada? Gimana caranya? Tarikan dinding dada bahasa medisnya apa? Halo, tarikan dinding dada bahasa medisnya apa? Halo? Tarikan dinding dada apa nama bahasa medisnya? Ibu retraksi. Retraksi, bagus. Retraksi. Anda nggak tanya ya, Ibu, anak Ibu ada retraksi nggak? Nggak. Kalau Anda tanya Ibu, anak Anda ada retraksi nggak? Itu bukan di sini nih, bukan di kolom sini. Kolomnya pindahkan ke tanyakan. Di sini tidak ditanyakan, dilihat pakai mata. Caranya gimana? Buka baju anak. Lihat, ada nggak tarikan dinding dada? Paham ya? Jadi tekniknya itu harus kalau tanyakan, tanyakan. Kalau lihat, lihat. Dengar, lihat, dengar. Lihat bajunya. Lihat, bajunya dibuka, lihat. Tarikan dinding dada apa enggak? Kan di dada kan? Emang bisa menuang anaknya nggak dibuka bajunya bisa kelihatan retraksi? Bisa nggak kelihatan? Nggak bisa. Retraksi itu hanya bisa dilihat kalau dibuka bajunya. Baju anaknya. Kan karena mau dilihat kan di sini nih, apa namanya di daerah di bawah epigastrium ya, itu yang mau dilihat tarikan dinding dada. Nanti kita lihat videonya. Terus ini, apakah terdengar stridor? Stridor itu seperti suara itu ya, seperti suara ngorok ya. Kalau pada orang dewasa seperti ngorok, tapi ini pada anak-anak dan dia halus. Ini nggak ditanya ya, Ibu, apakah anak Ibu ada stridor? Nggak begitu. Kalau begitu, Anda pindahkan ke sebelah, ke kolom yang sebelah. Ini terdengar, berarti Anda gunakan telinga Anda. Dengerin, telinga Anda dekatkan ke hidungnya anak. Ada nggak suara stridor? Atau kalau Anda punya stetoskop, pakai stetoskop. Letakkan di dada anak. Ada nggak suara stridor? Paham ya? Jadi kalau lihat dan dengar, ya lihat dan dengar. Ya, apakah terdapat napas cuping hidung? Lihat nih hidungnya, ada nggak kembang kempis? Dilihat pakai mata ini, masuk ke lihat nih. Nih. Ya, paham ya tekniknya ya? Paham nggak tekniknya? Udah paham ya maksud saya tekniknya ya? Jadi kalau memang itu harus lihat dan dengar, itu memang lihat dan dengar, nggak usah ditanya. Kalau memang tanya, ya tanya. Gitu. Jangan lihat dan dengar, Anda pakainya tanya. Ibu ada cuping hidung nggak nafasnya? Jangan. Karena di sini bukan di dalam kolom pertanyaan, tapi adanya di kolom lihat dan dengar. Itu prinsipnya. Ini sering sekali teman-teman, kalau saya menguji, saya juga termasuk penguji ini ya, MTBS ya, pelatihnya. Jadi
Sering sekali teman-teman perawat itu di puskesmas itu gagal gara-gara ini. Dia nanya ke ibunya, padahal adanya di kolom lihat dan dengar, tapi dia nanya. Nanya, ibu anaknya anaknya rewel nggak? Padahal di sini nggak ada pertanyaan anak rewel. Adanya kita melihat anak itu rewel atau tidak. Ya, oke? Nah, kemudian sama nih, apakah anak tampak pucat? Lihat, Anda pakai mata Anda lihat pucat nggak? Apakah anak warnanya tampak biru? Lihat. Satu lagi kalau anaknya pakai kaos kaki, lihat. Biru itu kan terdapat di sianosis itu kan banyak terdapat di ekstremitas kan, ekstremitas. Lihat buka kaos kakinya. Benar nggak biru? Gitu. Jangan cuma nanya, Bu, kakinya biru-biru nggak anaknya? Enggak begitu. Dilihat. Ya, nah itu. Seperti ini nih. Ini ada namanya kutis marmorata nih. Bentuknya seperti ini tanda-tanda kekurangan oksigen. Ya, oke. Nah, lalu udah paham ya strategi berikutnya ya? Ada lihat, ada tanya, lihat, dengar, sudah tahu ya? Tekniknya kalau tanya-tanya, kalau lihat dan dengar, lihat dan dengar, kalau raba ya diraba, nanti ada itu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Udah paham ya? Itu strategi keberapa tadi? Ketiga ya. Ya, dari mulai yang pertama ada berapa bagian, kemudian ada tulisan-tulisan ya. Tulisan-tulisan itu ada yang bold, itu harus jadi perhatian. Kemudian juga harus kolom-kolomnya harus sesuai ya. Kolom-kolomnya itu harus sesuai. Kalau ditanyakan-tanyakan, kalau lihat dan dengar. Tekniknya begitu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah Anda catat ya. Anda catat ini. Yang berikutnya adalah untuk MTBS ini dia ada 3 warna. Ya, warna itu penting sekali ya. Warna itu penting sekali. Ya, warnanya adalah merah, kuning dan hijau. Merah itu tandanya adalah dia itu bahaya. Kondisi anak ini kondisinya berat sehingga dia harus dirujuk. Semua yang kolom warnanya merah pasti terakhirnya ada kata rujuk segera. Pakai hurufnya huruf kapital gede diitemin. Itu. Ya, dan biasanya kalau ada kata rujuk pakai bintang, nah, lihat nih contohnya kata rujuk pakai bintang. Bintang itu penjelasannya ada di sini. Nah, nih bintang-bintang nih. Nih, ada bintang 1, bintang 2, Anda harus lihat. Buku ini bukan untuk dihafal ya. Ingat, buku ini bukan untuk dihafal. Ya, buku ini bukan untuk dihafal. Buku ini justru Anda pegang ya sebagai panduan Anda dalam bekerja. Ya. Jadi nanti buku ini dilengkapi dengan formulir. Formulir itulah yang akan Anda isi. Nah, cara untuk mengisinya dengan menggunakan buku bagan ini. Ini untuk memandu. Ya, termasuk ini salah satunya ya. Nah, ini. Warna kuning. Warna kuning itu artinya adalah anak itu berada dalam kondisi tanda kutip ya. Tanda kutip artinya dia bisa saja nanti tanda yang harus dalam pengawasan istilahnya kuning itu. Kalau di rambu lalu lintas kan tanda kuning itu hati-hati ya. Ini termasuk hati-hati. Hati-hati kalau anak itu berada di dalam tanda kuning bisa jadi kondisinya membaik, bisa jadi kondisinya memburuk gitu. Ya, makanya biasanya yang pada tanda kuning ini dia tuh ada pengobatan. Dia mendapatkan obat. Nah, ini. Ya. Nah, karena dia mendapatkan obat, nah ini. Karena dia mendapatkan obat, ini juga menjadi tanda kuning untuk perawat ataupun tenaga kesehatan yang tidak punya otonomi untuk memberikan obat. Contohnya adalah perawat ataupun bidan. Karena tadi saya katakan perawat boleh menulis resep, jadi perawat boleh menulis resep amoxicillin. Ini menjadi tanda hati-hati. Hati-hati loh, Anda itu sebenarnya bukan profesi untuk profesi yang mempunyai otonomi untuk memberikan obat. Tetapi karena Anda bekerja di puskesmas pedalaman, Anda mempunyai wewenang untuk memberikan obat kepada pasien tanpa bertanya kepada dokter. Paham? Tetapi hati-hati. Ya, kalau Anda ternyata di luar dari ini, berarti Anda kena malpraktek. Ya, nah ini tanda kuning itu hati-hati.
ya menjadi perhatian khusus. Berikutnya adalah warna hijau. Warna hijau itu artinya adalah anak itu tidak perlu mendapatkan, jadi anak itu bisa langsung pulang. Warna kuning pun bisa pulang, tetapi disangonin obat, dibawain obat. Kalau hijau, dia itu tidak perlu mendapatkan obat, dia hanya pulang dan dikasih oleh-oleh konseling, nasihat. Jadi pasien itu datang, pulangnya tidak membawa apa-apa, hanya membawa nasihat dari Anda. Gitu. Ya, karena apa? Karena memang kondisi anaknya itu tidak memungkinkan kondisi anaknya tidak perlu dengan pengobatan yang memerlukan obat-obatan mungkin dengan menaikkan daya tahan tubuh atau menghilangkan faktor pencetusnya, dia bisa sembuh gitu. Paham ya? Ada warna merah, kuning, hijau. Sudah paham ya artinya ya? Nah, ini harus Anda perhatikan warna-warna ini ya. Nah, ini harus Anda perhatikan warna-warna ini. Ya. Nah, kemudian kalau Anda bekerja, Anda melakukan ini, mengisinya dari mulai Ini kalau saya berhadapan dengan laptop, misinya mulai dari kiri ke kanan. Dia jalan dari kiri ke kanan. Jadi dari tanyakan dulu, lihat, lalu klasifikasi, baru nanti gejala, tanda dan gejala, klasifikasi, tindakan pengobatan. Ini Anda lihat ini klasifikasi. Karena ini bukan diagnosa, maka namanya klasifikasi. Ya. Kalau diagnosa nanti jadi bingung. Ini yang menggunakan ada 3 profesi. Ada dokter, ada perawat, ada bidan. Masing-masing mau pakai diagnosa apa? Diagnosa medis, diagnosa keperawatan, apa diagnosa kebidanan. Kan bingung. Ya kan? Jadi namanya bukan diagnosa, tetapi klasifikasi. Ya, nah ini. Nah ini Anda bisa lihat ya, tandanya ini untuk tanda bahaya ini ada 2 nih merahnya tuh. Ada merahnya ada 2 ya. Ada yang bahaya ini kalau ini rujuk itu rujuk segera berarti hanya dikasih basic life support langsung dirujuk. Ya kemana? Ya ke fasilitas yang ada perawatannya, yang perawatannya lebih lengkap gitu. Karena kan di puskesmas nggak bisa dirawat. Nah ini kalau dia hanya penyakit sangat berat, dia dirujuk, tetapi sebelum dirujuk dia harus diberikan ini dulu nih, tuh bagian atas. Kalau memang kejang berikan obat diazepam, kalau ada stridor benih. Jadi sebelum dia dirujuk, dia masih dilakukan tindakan dulu sebentar. Habis itu baru dirujuk gitu loh. Tapi kalau yang atas itu bedanya itu kalau itu begitu datang langsung dirujuk. Ya, bahkan Anda hanya memberikan basic life support ya, RJP saja, habis itu langsung rujuk. Kalau yang bawahnya itu bedanya adalah dia masih bisa mendapatkan obat-obatan atau terapi, tetapi habis itu nanti tetap harus dikirim ke fasilitas yang lebih lengkap untuk perawatan. Ya, nah ini. Kalau ini lihat, klasifikasi stabil. Mana ada diagnosa bunyinya stabil. Tapi karena ini klasifikasi, makanya bisa stabil. Ya, oke. Jadi ingat ya, yang pertama tadi, yang kedua itu lihat ada huruf-huruf besar, kemudian lihat kalau tanyakan-tanyakan, lihat dan dengar ya. Gunakan mata, gunakan telinga, dan Anda lihat ada 3 warna ya penentuannya. Tanda dan gejala dan tanda ini merupakan bagian dari penilaian. Ya, gejala tanda ini merupakan bagian dari penilaian. Nih, berdasarkan data yang Anda dapatkan dari tanyakan, lihat, dan dengar. Ini. Ya. Nah, kemudian yang harus Anda perhatikan, coba lihat ada kata dan, atau. Ini hurufnya huruf apa nih? Kapital juga kan? Bener nggak? Huruf kapital nggak ini? Huruf kapital kan? Iya, Dannya Ibu. huruf kapital, Iya, Ibu, ataunya huruf kapital. Berarti ini menjadi perhatian lagi. Dan coba terdapat 1 atau lebih dan. Coba terdapat 1 atau lebih tanda dan gejala pada setiap komponen penampilan. Komponen penampilan ini nih, lihat nih. Ya kan? Komponen penampilan ini kan. Saya kasih kursor gini kelihatan nggak sih warnanya biru? Nggak tahu di kalian kelihatan? Kelihatan, Ibu. Ya. Terdapat 1 atau lebih. Berarti ini ada berapa nih? 1 saja. Bu, kalau hanya anak gelisah atau rewel, itu 1 termasuk iya. Sudah mulai ini nih. Dan, berarti ada 1 ini dan. Dan yang mana? Dan yang ini, usaha nafas. Dan lagi ini sirkulasi. Jadi contohnya gini, terdapat 1 saja. 1 nih anaknya rewel. Oke, ini anaknya rewel. Dan
Usaha nafas satu saja. Satu atau lebih kan berarti satu. Dan usaha nafasnya apa nih? Ada cuping hidung. Dan ditambah ini misalkan anaknya pucat. Itu berarti sudah masuk gagal jantung paru. Ya, ada kata dan. Kalau dan berarti diikuti, gitu kan? Nah, gimana kalau ini nih? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Nanti coba. Ditemukan satu, pakai atau sekarang. Coba, Rantis. Iya, Ibu. Ditemukan satu atau lebih, gimana nih? Pakainya atau. Siapa yang bisa? Ayo. Ditemukan satu atau lebih gejala atau tanda pada komponen atau usaha nafas atau sirkulasi. Ini maksudnya apa nih? Coba, siapa yang bisa dilihat? Terdapat satu atau lebih tanda berikut. Terdapat satu atau lebih. Ini bisa satu, ini doang boleh, ini doang boleh, ini doang boleh. Gitu kan? Satu kan? Satu aja. Nggak perlu sampai ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nggak perlu 4-4-nya. Satu saja. Tidak bisa minum saja itu sudah termasuk. Ya kan? Kan satu. Terdapat satu aja. Tanda berikut. Bu, kalau dia cuma nggak bisa minum, apakah kita katakan penyakit sangat berat? Iya. Orang diminta cuma satu aja udah termasuk penyakit sangat berat kok. Nah, kalau ini apa nih? Ayo, siapa bisa ngejelasin? Rantis nggak bisa. Ayo. Ada nggak yang bisa ngejelasin? Ya, coba. Mungkin berarti kalau misalnya ditemukan salah satu yang dari usaha napas, sirkulasi, sama tentukan penampilan, berarti udah termasuk penyakit sangat berat. Iya. Satu saja. Misalkan satu aja di sini. Atau itu boleh pilihan kan? Atau berarti satu di sini sudah penyakit sebat, atau satu di sini sudah penyakit sangat berat, atau satu di sini nggak perlu ini lagi. Bu, hanya ini aja Bu, tampak pucat doang Bu. Masuk kan ini kan? Kan satu saja udah masuk. Bu, adanya masalahnya ini doang Bu, di masalah sirkulasi pasiennya pucat Bu. Apakah pucat udah langsung kita rujuk Bu? Hanya gara-gara pucat? Ya. Kalau berdasarkan ini betul nggak? Betul nggak? Di sini kan bukan dan. Bukan dan. Kalau tadi kan di sini kan dan kan. Jadi ini ada satu, dan ini satu, dan ini satu. Betul kan? Yang sini nih. Tapi kalau ini apa? Atau. Berarti ini satu sudah sangat berat. Atau sini satu, ini nggak ada, ini ada. Paham? Ya, itu ya atau. Nah, maksud Ibu tuh hal-hal seperti ini Anda harus perhatikan. Ya, Anda harus perhatikan. Yang dikatakan stabil bila tidak terdapat tanda-tanda ini semua nggak ada nih. Ini semua tidak ada tanda-tandanya, baru stabil. Jadi nggak perlu tindakan. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum kita lanjut. Ya, kita lanjut yang berikutnya nih. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini nih. Yang strategi berikutnya, ya. Ingat ya, tadi sudah ada tulisan-tulisan italik dan atau, kemudian juga ada warna, ya, warna ini, ada yang di mana rujuk, ada yang rujuk segera, ada yang rujuk, itu harus bedakan. Ada rujuk segera, ada rujuk. Kalau ada kata rujuk, biasanya ada tindakan dulu di atasnya, baru dirujuk. Kalau rujuk segera, biasanya sesegera mungkin. Ya, ini bermain kata-kata tuh sangat penting artinya dalam MTBS. Nah, coba kita lihat sekarang nih. Nah, tadi kan kita bilang, Ibu anaknya datang dengan apa? Diare. Anak saya sudah 3 hari atau 4 hari ini diare, nurse, gitu kan. Ya. Sementara kalau kita lihat ini urutannya ini adalah yang di sini memeriksa tanda bahaya umum. Yang di sini adalah apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas. Sukar bernafas tuh mampet ya istilahnya, hidungnya mampet gitu ya. Yang di sini apakah anak menderita diare. Yang di sini apakah anak demam. Yang di sini apakah anak punya masalah telinga. Nah,
Sini apakah anak dengan gangguan pertumbuhan. Nah, sekarang ada lagi di bawahnya. Sekarang anak itu datang dengan diare, apakah Anda langsung ke sini? Tidak boleh. Saya tadi katakan sistematis. Jadi tetap harus mulainya dari sini tanda bahaya. Bu, anaknya itu kan ibunya udah bilang anaknya diare. Saya secara lihat penampilan nggak ada tanda bahaya umum kok. Orang anaknya itu walaupun diare tapi masih bisa turun-turun, masih bisa jalan ke kanan, masih jalan ke kiri. Tidak boleh. Ini wajib ditanyakan. Ya, sistematisnya itu ini wajib ditanyakan. Ya, tetap harus memulainya dari sini. Walaupun Anda katakan anaknya itu lari-larian. Ya, ini tetap harus Anda identifikasi. Nah, kalau ini gimana? Anaknya kan, ibunya kan nggak bilang anaknya itu batuk. Ibunya cuma bilang anaknya diare. Coba Anda lihat ini ada kata apa di sini nih? Ada kata apa di sini? Jika ya. Jika ya, maka ini ditanyakan. Tanyakan, lihat, dengar, periksa, ini dilakukan penilaian ini. Jika ya. Jika tidak, diapain dong ini? Tidak usah ditanyakan, Ibu. Iya, skip aja. Tetapi ini bagian atasnya ditanyakan nggak? Tanyakan. Walaupun ibunya katakan tadi ibunya anaknya diare, tetap ibu selain diare, anaknya ada batuk nggak? Ada pilek nggak? Hidungnya suka mampet nggak? Gitu. Kalau ibunya bilang iya, berarti ini dilakukan penilaian ini sampai ke klasifikasi dan tindakan pengobatan. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti Anda langsung ke diare. Paham nggak? Itu yang saya katakan sistematis gitu loh, sistematis. Walaupun dia itu bukan apa namanya, bukan penyakit itu, tapi dia harus tetap ditanyakan. Misalkan Anda katakan anak ibu dan anaknya dengan apa? Dengan batuk pilek. Terus nanti pertanyaan diare ditanyakan nggak? Tanyakan. Tapi kalau dijawabnya jika tidak, berarti Anda skip pertanyaan ini. Diare yang Anda tanyakan hanya bagian besarnya saja. Hanya highlight-nya ya, hanya highlight-nya saja yang Anda tanyakan. Kalau dia ya, baru Anda bawahnya Anda tanyakan seluruhnya. Tapi kalau tidak, ya berarti di skip. Langsung ke pertanyaan yang bawahnya. Tapi semua runtutannya itu harus Anda tanyakan. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang anaknya Anda lihat. Diare. Ibunya kan katanya diare. Diare jika ya. Jika ya, tanyakan sudah berapa lama? Tanya. Ibu udah berapa lama, Bu? Adakah darah dalam tinja? Ditanya. Jangan Anda buka. Ibu coba buka celana anak Ibu, ada darah enggak gitu ya. Di sini tidak ada, dilihat tidak ada. Kalau Anda lihat nggak ada melihat celana popoknya ada darah apa enggak. Itu ditanyakan. Nggak usah Anda buka-buka popoknya si bayi untuk melihat nya itu ada darahnya apa enggak usah. Ini saja nih, ditanya ibu kotorannya, fesesnya ada darah enggak? Gitu. Tanya. Nah, lihat dan raba lihat anaknya itu rewel atau tidak, sadar atau tidak. Raba matanya cekung apa enggak nih? Mata cekung itu bukan ditongokin gini ya, bukan ditongokin. Ayo kita liatin mata, enggak gitu. Nih diraba gini. Udah dapat kan pelajarannya kan? Waktu pemeriksaan fisik tingkat 1 cara memeriksa mata. Nah, kalau dia matanya cekung, Anda memegang di kelopak mata ini terasa cekungan. Ya, di kelopak matanya. Ya, hati-hati, jangan sampai Anda Anda mengatakan, "Oh, ini anak ini dia matanya cekung nih, diare nih." Padahal kata ibunya, "Emang mata anak saya belok." Nah, gitu kan repot jadinya. Ya, makanya perawat harus benar-benar bisa melakukan pemeriksaan dengan benar. Ya, jadi yang namanya apakah matanya cekung ini harus diraba, dipegang-pegang anaknya. Kalau tadi kan hanya lihat dan dengar, nggak perlu pegang-pegang. Kalau ini harus dipegang-pegang, raba. Termasuk ini nih, cubit perut. Itu kan juga diraba perutnya untuk melihat turgornya. Paham ya?
Jadi lihat dan raba benar-benar berarti Anda harus melihat dengan mata dan raba dengan menggunakan tangan Anda. Ya. Nah, Anda lihat di sini. Semua anak dengan diare harus diperiksa derajat diarenya. Jadi apapun bentuknya, kalau ibunya datang mengatakan anaknya diare, ini wajib diperiksa dehidrasinya, penilaian dehidrasi wajib diperiksa ini. Nah, nih. Misalkan, nah ini, Bu, kalau ada 3 begini bagaimana caranya, Bu? Ada 3 nih, Bu, sampai 3 tuh. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ibunya mengatakan, Ibu, anak saya itu sudah 4 hari diare, nurse. Ada yang lain-lain? Apakah ada darah di dalam EE-nya, Bu? Nggak ada. Berarti Anda menggunakan klasifikasi yang mana? Penilaian yang mana? Ibunya mengatakan anaknya 4 hari diare, terus di dalam tinjanya tidak ada darahnya. Anda menggunakan yang mana? Izin Ibu, berarti Dehidrasi, yang Bu. dehidrasi sama yang jika diare 14 hari atau lebih. Tadi diarenya berapa hari? 4 hari, Bu. 4 hari. Berarti perlu nggak yang 14 hari atau lebih? Nggak usah. Berarti hanya ini tok nih, hanya dehidrasi doang nih, hanya dehidrasi doang. Ya, nanti berarti Anda klasifikasinya lihat ini nih, yang di sini, yang khusus dehidrasi merah, kuning, hijau, yang bagian dehidrasi doang. Paham ya? Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Si ibunya bilang ini, anak saya 4 hari sudah diare. Anda tanya lagi, ada darah nggak di EE-nya, Bu? Ya, kemarin itu saya lihat ada darah di EE-nya dia. Berarti yang mana? Penilaiannya yang mana nih? Yang jika ada darah. Jika ada darah dalam tinja? Iya. Yang dehidrasi perlu nggak? Perlu, Ibu. Ya, dehidrasi perlu. Karena kan semua anak diare, mau ada darah, mau kagak, pokoknya semua anak diare itu harus ada. Jadi nanti Anda penilaiannya ada 2. Dehidrasi dan darah dalam tinja. Gitu. Paham ya? Nah, kalau misalkan dikatakan lagi, anak saya diare, diarenya udah hampir 2 minggu loh, nurse. Nanti kadang sehari itu 3 kali sih cuman, tapi nanti besoknya lagi bisa sampai 5 kali. Nanti besoknya nggak ada, tapi terus nanti ada lagi. Pokoknya itu selama 2 minggu itu tuh nggak berhenti-berhenti, cuman kadang berarti cuma sehari, 2 hari, nanti ada lagi gitu. Terus Anda masukin yang mana? Yang dehidrasi dan diare 14 hari. Dehidrasi 14 hari juga. Kalau Anda tanya lagi, Anda kan baru sampai situ. Oh, berarti ini dehidrasi, berarti saya harus memberikan penilaian yang dehidrasi. Berarti karena ibunya bilang tadi bolak-balik dalam waktu 2 minggu, oke, ini saya identifikasi juga 14 hari atau lebih. Saya tanya, nah selama 14 hari itu pernah nggak EE-nya yang ada darahnya, Bu? Di dalam darahnya ada nggak pernah? Oh iya, waktu kapan itu seminggu yang lalu tuh ada darahnya itu. Terus gimana dong? Berarti 3-3-nya Ibu. 3-3-nya pintar. 3-3-nya Anda. Jadi nanti 3-3-nya nanti di formulirnya itu nanti kita pada saat praktikum kita belajar formulirnya ya, pengisiannya. Nah, jadi ngisinya nggak di sini, ini hanya buku panduannya yang ngisinya di formulirnya saja. Tetapi nanti Anda memindahkan klasifikasinya, mau yang dehidrasi, apa dehidrasi 14 hari, atau ini klasifikasinya apakah diare dehidrasi berat atau apa, itu nanti di formulirnya. Ya, jadi ini juga nanti untuk dehidrasi nanti ada klasifikasinya, untuk diare yang 14 hari ada klasifikasinya, untuk diare yang ada darah dalam tinjanya juga ada klasifikasi. Gitu. Paham ya? Jadi nanti kalau dia hanya dehidrasi doang, berarti nanti di kolom itu di formulirnya yang untuk diare 14 hari dan diare ada tinjanya nggak usah diisi. Karena dia hanya dehidrasi toh. Tapi kalau 3-3-nya ada, berarti 3-3-nya harus ada isi. Ya, oke? Sudah paham ya? Nah, ini. Jadi ini ada 3-3-nya di sini. Ya. Kemudian yang perlu saya tekankan juga, oke, balik lagi kemari. Nah, sekarang di sini contohnya nih. Ini kan jikaya. Ya, ini jikaya. Ini aja dulu, jikaya, anak dengan diare. Ini ada tulisan jikaya nggak? Berarti ini harus ditanyakan ya? Tetap ditanyakan.
Ibu selain anaknya diare, anaknya demam nggak? Ah, gitu. 2 hari kemarin itu demam. Berarti ditanyain nggak bawahnya? Tanyain. Tanyain. Ya, tanyain. Nah, untuk anak demam, Anda hanya omongan ibu saja anaknya demam itu sudah masuk loh penilaian nih. Coba nih baca nih. Moya, Salim, baca nih. Berdasarkan anamnesis atau teraba panas atau suhu di atas 37,5 derajat Celcius. Nah, atau kan hanya dengan perkataan ibu anamnesis, ibunya mengatakan anak saya demam 2 hari yang lalu. Itu sudah masuk penilaian demam, anamnesis. Bu nggak perlu pakai diukur-ukur suhu, nggak, kan atau. Paham nggak? Kan atau. Berarti hanya dengan omongan ibu aja yang menyatakan, omongan orang tuanya yang menyatakan anaknya itu demam, itu sudah masuk penilaian. Ya. Nah ini. Atau misalkan dibilang itu, nggak tahu ya, kayaknya sih nggak panas ya. Terus Anda raba, oh panas. Nah itu juga. Atau, berarti salah satu aja udah bisa. Ya, coba Anda bayangkan, waktu saya penilaian di Papua, itu nggak punya termometer loh. Nggak ada termometer di Papua. Puskesmasnya nggak punya termometer. Jadi mereka itu, para perawat di sana itu, untuk anak demam itu, dia penilaiannya kalau nggak anamnesis, lewat teraba panas. Teraba panasnya bukan di sini ya. Nggak di sini. Pengukuran suhu tuh nggak di sini. Di mana lagi di sini? Pasti pembuluh darah besar. Di mana? Di ketiak. Nah, di ketiak. Kalau ketiak teraba panas, atau pada anak-anak tuh di perut. Letakin di perutnya, bajunya dibuka, letakin tangan Anda di perut. Perutnya anak. Nah, kalau Anda teraba panas, saya katakan teraba panas, itu sudah masuk anak itu menderita demam. Ya, kalau yang suhu lebih dari 37 kan yang pengukuran suhu kan, ini mah nggak usah ditanyain ya. Yang ditanya ini nih, pernah ada perawat itu gagal gara-gara ini. Saya nggak bisa dia nilai demam panas, nggak valid. Saya katakan dia demam, gitu lagi ngeyelnya begitu. Kenapa dia nggak bisa dong, nggak valid dong Bu. Kalau saya bilang dia demam, orang nggak ada alat ukurnya lah. Kita nggak perlu alat ukur karena ini atau. Paham? Hanya dengan teraba saja. Atau hanya dengan anamnesis. Anamnesis kan ditanya, ibu anaknya demam, ibunya jawab iya. Nah, itu sudah masuk anak itu demam. Oke? Hati-hati ya caranya ya. Nah, ini nggak Anda pelajari di klinik. Ini Anda tidak Anda pelajari. Ini memang khusus teknik yang seperti ini adalah teknik untuk penilaian MTBS. Ya, makanya tekniknya khusus ya. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi nih. Ini demam. Nah, apakah anak mempunyai masalah telinga? Ini juga ditanyain walaupun ibunya nggak ngelapor telinga. Kalau ibunya katakan ya, berarti ini ditanyakan. Ya terus ya dilakukan. Kalau ibunya katakan tidak, kita apain? Skip. Oke? Skip ya. Skip kemana? Skip ke bawahnya lagi. Memantau pertumbuhan dan status gizi. Ini ditanyakan, nggak ada tulisannya atau tidak nggak? Ada tulisannya nggak? Tidak, Ibu. Jadi ini gimana dong? Harus tanyain. Nggak ada tulisannya? Boleh di skip nggak? Anda lihat, pasiennya anaknya gemuk. Anaknya gemuk, lari sana, lari sini, anaknya gemuk. Apa skip aja ini? Tidak, Ibu. Jadi gimana? Tetap harus diperiksa. Ya. Kalau tidak ada kata iya, tidak ada option iya, tidak, itu hukumnya wajib diperiksa. Tidak boleh di skip. Kalau dia itu tidak ada option iya, tidak ada option tidak, itu tidak boleh di skip. Artinya apa? Tidak boleh di skip artinya apa? Wajib dilakukan ya. Iya, ini yang kecil-kecilnya, ini yang kecil-kecil poin ini tuh harus tetap dilakukan. Kalau yang tadi di sini kalau pernyataannya tidak kan di skip kan? Pindah ke bawah. Tapi kalau ini karena tidak ada ya berarti ini semua harus ditanya. Sama nih seperti atas ini nih. Nih, ini ada nggak kata ya tidak? Tanda bahaya.
Nggak ada, berarti ini wajib dilakukan. Kan tadi saya bilang anak lari-lari, masa sih Bu saya mesti melihat tanda bahaya orang anaknya lari-lari? Nggak bisa, nggak boleh di skip. Yang boleh di skip ini, kalau dia tidak. Yang ada pernyataan ya. Yang ada pernyataan jika ya. Ini boleh di skip kalau dia Anda tanya di sininya, tidak. Tapi tetap harus Anda tanya ya. Yang di skip tuh yang kecil-kecilnya. Kalau yang judul besarnya itu tidak boleh di skip. Tetap harus Anda tanya. Nah, sekarang ini. Ini berarti harus ditanyakan. Ini ditanyakan nggak? Apa bisa di skip? Anaknya gendut. Ayo. Tanyakan Ibu. Hah? Boleh di skip nggak ini memeriksa status pertumbuhan? Ya, Ibu. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti harus dilakukan ya. Karena di sini tidak ada option ya. Berarti harus dilakukan. Ini Harus dilakukan. harus dilakukan. Tidak ada option ya. Ya, harus dilakukan, tidak boleh di skip. Ini Harus dilakukan. Lakukan. Harus dilakukan, Ibu. harus dilakukan, tidak ada option ya. Kemarin mahasiswa bilang, Bu, ada Bu, optionnya mana? Itu jika ya, jika tidak. Ini kan ini bisa sini, tanyakan dulu. Berdasarkan pertanyaan ini, apakah anak Ibu pernah dites HIV? Kalau ya, pertanyaan di sini. Kalau tidak, juga ada pertanyaan di sini. Gitu loh. Mahasiswa kemarin tanya, Bu, ini nggak perlu dong Bu HIV. Kan itu ada opsinya tidak bawahnya. Itu tanyakan dulu. Berarti kan tetap nih. Kalaupun dia tidak, juga ada juga pertanyaan bawahnya tuh. Berarti ini wajib dilakukan. Ya, yang boleh di skip itu yang tadi tuh, yang ada kolom-kolom gini nih. Nih, kayak. Sudah paham? Paham nggak? Ada pertanyaan nggak di sini? Ini clue-nya. Izin Ibu, Ya, boleh, ayo. iya izin Ibu, izin bertanya. Mm-mm. Tadi kan ini yang untuk pemeriksaan ini kan dilakukan secara sistematis ya Bu. Betul. Kalau di atasnya itu memang sudah termasuk kategori merah, Mm-mm. apakah yang bawah-bawahnya juga tetap Enggak. Kalau dia harus rujuk, Nak, kalau dia harus rujuk segera, ya udah nanti penanganannya penanganan rumah sakit gitu. Tetapi ini tadi nih yang kan tadi saya katakan kalau sebelum rujuk biasanya suka ada nih yang di atasnya ini dilakukan dulu sebelum dirujuk ya. Karena apa? Supaya dia aman pada saat perjalanan. Ya, jangan sampai nanti mau rujuk segera tetapi nanti lah pertanyaan tentang diare, ada lagi pertanyaan, nggak boleh. Kalau sudah dikatakan dirujuk harus dirujuk. Yang lainnya skip, nanti dilakukannya di rumah sakit. Oke? Ya? Ya. Bagus. Ada lagi nggak? Oke, sekarang kita lihat nih, ya. Ke sini kita lihat dulu di sini. Ya, tekniknya kalau 3-3 gini udah ngerti ya. Nanti kita lihat yang mana ya. Nah, ini contohnya gini. Ini pneumonia. Pneumonia itu hanya ditandai dengan nafas cepat. Nafas cepat saja anak sudah masuk klasifikasi pneumonia. Dari mana nafas cepat taunya? Anda nggak perlu buka-buka itu ya. Kalau kerja di MTBS nggak usah buka-buka handphone, cari di mbah Google nggak perlu. Jawabannya semua ada di dalam buku Bagan. Di dalam buku ini tuh semua jawabannya ada. Nafas cepat tuh saya taunya gimana? Nafas cepat ini ada nih nafas cepat tuh. Lihat nggak? Patokannya ini aja. Ya, patokannya adalah yang tertulis di situ. Nah, terus di sini kan kuning, beri amoksilin. Bu, gimana caranya saya beri amoksilin? Berapa dosisnya? Ini misalkan Anda bekerja di sana tuh, di Kepulauan K yang Indonesia Timur yang sana tuh. Yang mesti pakai laut itunya, mau pindahnya aja mesti mendayung sampan. Saya beri amoksilin, ada amoksilin, obat-obatan MTBS di puskesmas saya lengkap, tapi dokternya nggak ada, jadi saya memberikan amoksilin. Bagaimana cara saya memberikan amoksilin? Apakah saya membuka Mbah Google? Di sini tidak boleh membuka Mbah Google. Tidak ada Google-Googlean. Buka obatnya. Halaman berapa coba obat-obatan? Lihat halaman. Ini antibiotik. Nih. Coba semua buka halaman berapa tuh? Halaman 20. Nih. Lihat. Ini ada obat antibiotik kan? Lihat nggak?
Untuk pneumonia, infeksi telinga. Kelihatan nggak sih tulisannya? Apa perlu dibesarin? Kelihatan ya? Nih. Untuk pneumonia, infeksi telinga akut, beri antibiotik amoksisilin oral. Minum. Bagaimana Bu ukurannya nih? 40 sampai 45 kg per kali dikali 2 hari. 40 sampai 45 mg. Contohnya kalau pasienmu berat badan anaknya 8 kilo, berarti dapatnya berapa? Berarti berapa? 3/4 tablet, Ibu. 3/4 tablet. Oh, di sini ya. Bener juga kamu. Nah, di sini. Ada kan tuh? Nanti dibikin jadi 2 kali. Ya. Nih. Kalau untuk anak itu obat-obatan tidak pakai umur ya. Patokan pemberian obat pada anak bukan umur, tetapi kilogram berat badan. Ya, jadi bisa tuh anak yang umurnya 2 tahun dengan anak umurnya 6 bulan bisa tuh. Kalau berat badannya sama, bisa sama dosis obatnya. Ya, karena patokannya adalah berat badan. Bu, ini 3/4 kilogram gimana, Bu? Saya gula-gula, kalau nggak ada kasih orang apotiknya, kan Anda cukup menulis di kertas kecil, anak ini dapat amoksisilin 3/4 tablet. Kalau dapatnya berapa hari nih? Nih, 2 hari. Tuh, 2 hari. 3/4 tablet dikali 2. Dibikinnya menjadi 2 kali, diberikan selama 3 hari. Nih, ada kan tuh? Nah, nih. Kalau kebetulan ada orang apotiknya, biar aja orang apotiknya yang gerus, yang bikinin. Anda cukup membuat. Bedanya itu kalau di MTBS, itu resepnya itu dibuat di kertas kecil. Jadi biasanya di MTBS itu ada kertas potongan-potongan gitu. Kalau dokter pasti di resep obat, ya kan? Di resep. Tapi kalau Anda, kita sebagai perawat itu di kertas kecil. Nah, orang apoteknya mau. Kalau dia dari poli MTBS, berarti dia tahu bahwa yang di situ yang nulisin obat adalah perawat yang memang dia punya basic MTBS, sehingga orang apoteknya pasti akan memberikan rekomendasi obat tersebut, akan mempersiapkan obat tersebut, obat yang ditulis oleh perawatnya. Nih, tinggal sini. Kalau nggak ada tablet, sirup. Nih, mau sirup yang berapa? Sirup yang 125 ml atau sirup yang 250. Ini obat-obatan ini semua itu ada di depo obatnya Puskesmas. Ini adalah obat MTBS, ini obat yang gratis di-drop oleh pemerintah. Jadi obat-obatan ini ada. Oke ya. Nah, kalau misalkan gini, kalau misalkan dia nggak ada jenis yang pertama, contohnya seperti ini nih. Nih. Untuk obat disentri, antibiotiknya yang diberikan adalah cotrimoxazole. Kalau cotrimoxazole nggak ada, masih ada yang kedua, ya, jenis kedua. Kalau Acefixing-nya ada, masih ada jenis yang ketiga. Paham ya? Jadi ada beberapa pilihan. Tapi Bu, kalau tiga-tiganya ada gimana Bu? Ya harus cotrimoxazole sesuai, harus disesuaikan. Ya, pokoknya urutannya cotrimoxazole yang pertama cotrimoxazole. Cefixim itu diberikan kalau cotrimoxazole nggak ada. Kalau cotrimoxazole ada, Cefixim nggak ada, yang diberikan harus cotrimoxazole terlebih dahulu. Ingat ya, hati-hati ini kita memberikan obatnya. Ya, waktu saya memberikan pelatihan terkait dengan obat ini nih, kita memberikan perhatian concern yang khusus untuk apa? Untuk menjelaskannya kepada perawat supaya jangan sampai salah. Nah, ini sekarang pertanyaan. Orang apoteknya bilang, nurse, di sini nggak ada obat amoksilin. Amoksilinnya nggak ada di sini, dari pemerintah, dari dinas kesehatan belum turun obatnya, sudah dua hari yang lalu diamprah belum turun. Terus gimana dong? Pasiennya tadi pneumonia, ya kan? Pasiennya sudah dapat amoksilin tadi pneumonia. Terus nanti bilang, Ibu, ini kertas saya kecil, bawa aja Bu ke apotek, Bu, beli aja. Amoksilin banyak nggak di apotek? Banyak. Amoksisilin banyak di apotek. Semua obat-obatan MTBS yang ada di sini bisa Anda temui di apotek. Boleh nggak Anda memberikan rekomendasi itu? Nggak boleh. Kenapa? Soalnya pengobatan MTBS boleh dilakukan di lingkungan puskesmas saja. Ya, di lingkungan situ.
Ada waktu itu pertanyaan masuk, lah, terus gimana Bu? Sementara kan dia kan harus mendapatkan obat. Obat di tempat kita di depo itu nggak ada. Saya nggak bisa menyarankan. Atau sarankan juga, apalagi sarankan. Ibu, obatnya nggak ada. Ini kan resep kalau kayak gini kan nggak bisa diterima di apotik. Nah, sekarang Ibu kesana aja ke apotik, bilang aja. Beli obat amoksilin aja. Boleh? Nggak boleh. Jangan pernah sekali-sekali perawat menyarankan obat-obatan antibiotik harus dibeli. Anda sarankan ke orang tua, ini anak ya, kutip anak nih. Anda sarankan ke orang tuanya untuk memberi obat di sana aja, Bu. Soalnya obat di apotik kita lagi habis. Jangan. Terus gimana dong, Bu, kalau kondisi kayak, nah, kalau kondisi kayak gitu, nggak ada obat, apa yang Anda lakukan? Anda sarankan ibunya. Ibu, obat di apotik kita tidak ada. Jadi Ibu besok datang lagi ke rumah sakit terdekat atau ke praktek atau kliniknya dokter untuk mendapatkan resep obat. Kalau dokter yang buat mah boleh, emang dia otonominya boleh membuatkan obat, membuatkan resep obat. Kalau kita kan nggak bisa. Paham nggak maksud Ibu? Jadi disarankan dia itu untuk pergi kembali ke fasilitas lain, fasilitas kesehatan lain yang bisa mengeluarkan resep obat. Misalkan klinik atau praktek dokter 24 jam atau ke rumah sakit. Ya, karena kita di puskesmas itu tidak ada obatnya, sementara pasien harus mendapatkan obat antibiotik. Udah ngerti ya? Jadi ini yang saya katakan tadi, warna kuning itu bisa hati-hati terhadap pasiennya, karena pasiennya bisa kondisinya memburuk atau membaik, ya, walaupun pasiennya pulang, ya, boleh pulang ke rumah. Dan hati-hati juga kepada tenaga kesehatannya, terutama perawat dan bidan, karena pada kolom kuning itu adalah kolom pemberian obat, terutama obat antibiotik. Ya, ini. Oke? Paham ya, terkait dengan obat-obatan. Sama, obat-obatan injeksi juga sama. Ya, sama. Ini ada obat-obatan injeksi, ini juga sama ini ya. Nah, obat-obatan injeksi ampicillin nih. Ini juga sama prinsipnya. Ya, ini hanya diberikan pengobatan di klinik. Artinya ini kalau di puskesmas, puskesmasnya ya, kalau misalkan kayak puskesmas pembantu atau posyandu, ini tidak boleh diberikan. Ya, nggak boleh. Ya, nah ini. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan obat? Jadi semua ada di situ ya, jenis obatnya ya. Semua penyakit ini tuh obatnya tuh ada di situ. Ya, ada di halaman itu. Jadi ini kalau Anda lihat baca halamannya satu persatu itu semua yang ada di sini. Ya, nah sekarang gini. Nih beri obat, beri oksigen juga ada. Ini udah langsung dibikin patokan. Oksigennya berapa? 1 sampai 4 liter. Udah langsung. Nah, ini sekarang ada nih pasiennya datang. Dia bukan pneumonia, kenapa? Nafasnya itu nggak cepat, dia nafasnya itu cuma 30 kali mah nggak masuk dalam hitungan ini nih, nggak dalam hitungan nafas cepat. Jadi nggak perlu diberikan obat. Terus ada bilang, Ibu sekarang boleh pulang. Ibu nanti saya ajarkan saja cara beri pelega tenggorokan Ibu ya, supaya nanti batuk anaknya mereda. Jadi saya pulang nggak pakai obat? Enggak. Kalian kalau berobat itu kalau pulang nggak nenteng obat, gimana rasanya? Aneh kan? Kok saya berobat tapi nggak nenteng obat ya? Gitu kan, lucu kan? Sama. Ini sering kejadian di itu juga begitu. Ibu-ibu yang di Poli MTBS. Nah, beri pelega tenggorokan. Pelega tenggorokan itu apa? Beli pelega tenggorokan ya, Bu, di rumah ya. Pelega tenggorokan itu apa sih, Nurse? Apa coba? Bismil, pelega tenggorokan apa, Bismil? Halo? Pelega tenggorokan apa? Coba bukunya dibuka, pelega tenggorokan tuh halaman berapa di situ. Kan saya bilang semua ini pengobatan di sini tuh ada jawabannya. Di dalam buku itu. Jangan cari di internet, jangan cari di Google, nggak ada di Google. Coba pelega tenggorokan apa? Siapa yang dapat halaman berapa? Ketemu halaman berapa? Saya selalu menyarankan mahasiswa buku ini tuh dicetak. Jadi nanti kalau Anda praktek di komunitas itu dibawa. Jangan-jangan nanti Anda ditempatkan di ruang MTBS supaya Anda bisa pakai bukunya. Udah ketemu belum pelega tenggorokan?
Izin Ibu, Halaman? halaman 23 ada ya Bu? Oke, halaman 23. Coba halaman 23 tuh. Nah, baca Mbak. Untuk meredakan batuk dan melegakan tenggorokan dengan bahan yang aman, untuk bayi sampai umur 6 bulan itu ASI eksklusif. Kalau misalnya kurang dari 1 tahun, kecap manis, kecap manis atau madu dicampur dengan air dan jeruk nipis. Tapi kalau kurang dari 1 tahun, madu tuh nggak dianjurkan. Gitu. Iya. Jadi peregat tenggorokannya, Ibu nanti sampai rumah, kalau anaknya batuk-batuk terus, itu kasih Bu, itu kecap ya, sendok kasih kecap atau madu, kasih jeruk nipis. Setiap anak batuk itu dikasih, setiap anak batuk itu dikasih gitu. Ada kan? Jadi semua yang ada di kolom tindakan itu semua kalau Anda bingung ini apa sih yang dikasahkan dengan ini, cari di sini semua ada jawabannya. Makanya saya katakan buku ini tuh tidak bisa dihafal. Ini buku kalau orang perawat MTBS bilang ini buku dewanya dia. Ini buku dewa. Buku dewa mana buku dewa? Ya, karena semua ada di sini. Jawaban dari itu, cara obatnya berapa dosisnya semua ada di sini. Jadi ini. Ya, nah. Dan jangan Anda sarankan ini, nggak boleh nih, tidak dianjurkan beri obat yang mengandung alkohol, atropin, kodein. Ini. Bu, udah Ibu beli aja obat di apotek nanti Bu. Ada cari aja obat batuk kan banyak Bu. Ibu beli aja di situ untuk pelega tenggorokannya, Bu. Nggak boleh. Emang tahu nanti dikasihin, oh ini aja Bu supaya cepat sembuh ini Bu, dikasih sama toko obatnya. Kan yang bikin cepat sembuh itu karena ada kandungan alkoholnya dia ngantuk. Atau kodeinnya, penenangnya dia ngantuk. Ngantuk tidur terus kan berarti kan aktivitasnya nggak ada. Kalau aktivitas nggak ada kan batuknya berkurang. Tapi apa boleh, ini anak-anak loh. Makanya Anda tidak pernah sarankan. Ibu karena di sini tidak ada obatnya, sementara ibu itu udah boleh pulang. Maksudnya saya nggak dikasih obat sih, Nurse? Jauh-jauh saya datang ke sini cuma dikasih suruh masak, suruh kasih kecap sama madu. Pakai jeruk nipis. Ya, ini adalah yang sering dikeluhkan oleh teman-teman kita perawat ya. Banyak sekali ibu-ibu itu yang akhirnya datang ke toko obat beli obat batuk. Sama toko obatnya itu dikasihlah obat batuk yang ada kandungan alkoholnya supaya anaknya tidurnya tenang. Padahal boleh nggak di situ? Nggak boleh. Nah, kalau misalkan ibunya komplain, ngomel-ngomel, saya datang jauh-jauh kemari cuma disuruh kasih kecap sama jeruk nipis. Apa? Ya udah, kalau memang ibu mau butuh obat, nanti besok ibu datang aja. Ibu coba aja hari ini kecap jeruk nipisnya. Kalau masih batuk juga, besok ibu datang aja ke fasilitas kesehatan lainnya. Ke rumah sakit, ke klinik dokter, biar aja mereka yang kasih resep obatnya. Karena kalau ibunya balik lagi ke puskesmas, dikasihnya juga tetap aja kecap-kecap lagi. Kecap madu. Ya kan? Karena dia berada di kolom hijau. Selama di kolom hijau, dia tidak ada pemberian obat-obat. Paham ya? Nah, jadi semua yang ada di sini, jenis obat, apa itu ada semua di dalam, ada di dalam buku ini. Ya, nah ini. Nih, batuk ya. Obat wheezing seperti apa? Obat wheezing ini ada. Apabila batuknya lebih dari 2 minggu, lacak kemungkinan TBC. Gimana Bu cara melacaknya? Nggak usah cari di internet. Ada di halaman sekian. Ada cara pelacakan TBC. Ya, nanti Anda lihat sendiri. Ya. Oke, ini juga sama dehidrasi tadi. Ini ada pemberian cairan nih. Anda mesti beri cairan terapi C nih. Sebelum anak itu dirujuk karena dia dehidrasi berat, rujuk segera. Tapi sebelumnya dipasang dulu nih rencana terapi C. Kasih zinc, lalu bikin rencana terapi C. Rencana terapi C itu apa aja? Nah ini rencana terapi C. Apa terapi C itu? Halaman berapa coba? Ada yang dapat nggak? Terapi C. Infus itu apa? Cairan itu. Ini terapi apa nih? Bukan. Nah ini. Nih, terapi C, penanganan dehidrasi ringan cepat. Bingung nih perawatnya, waduh saya lagi bekerja di sini. Nah, MTBS pun memfasilitasi buat Anda itu yang bingung, nggak punya keterampilan. Kan dibilang, mulai dari sini. Dapatkah saudara memberi cairan intravena? Artinya pertanyaannya, Anda bisa pasang infus apa enggak? Ya, nggak bisa Bu, saya pegawai baru Bu. Nggak terampil pasang infus. Oke, kalau tidak, nah turun ke bawah.
Ada nggak pemberian fasilitas di sekitar situ, ada nggak yang bisa pasang infus dalam waktu 30 menit jaraknya? Kalau tidak ada juga, bisa nggak pasang NGT? Ya, nggak bisa juga, Bu. Ya, perawatnya bisanya apa dong? Pasang infus nggak bisa, pasang NGT nggak bisa. Ya udah, akhirnya langsung dirujuk. Tapi kan penanganannya kan bisa terlambat kalau Anda nggak bisa melakukan apa-apa kan? Ya kan? Jadi memang di sini, kalau saya pasang infus, saya berapa dosisnya, Bu? Ini ada di sini. 30 menit pertama, 1 jam pertama, berapa dosisnya? 30 mili per kilogram. Nah, tinggal ini aja tetesannya. Jadi semua sudah diatur, sudah tinggal Anda tinggal hitung saja di sini. Ya, ini ada periksa kembali anak setiap 30 menit, lalu berikan oralit, periksa kembali bayi setiap 6 jam. Ini semua Anda benar-benar dipandu di sini. Ya, di MTBS itu Anda benar-benar dipandu. Makanya ini tidak boleh dihafal. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian sekarang kita lihat nih. Ada pertanyaan sampai sini? Kita mau jam 6:30 ya. Kita sampai jam berapa ya? Halo, kita sampai jam berapa ya? Izin menjawab Ibu sampai jam 6. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, ini anak demam tadi sudah. Nah, sekarang coba nih. Jika ya anak demam, jika ya tentukan daerah endemis atau daerah non-endemis. Begitu Anda tahu anaknya amnesia, oh anak saya demam. Anda mesti tentukan dulu daerah endemis. Tahu nggak kamu daerah endemis atau tidak? Safra, kamu daerah endemis malaria atau tidak? Nggak tahu, Bu, saya, Bu. Nggak tahu kan, Safra? Saya cari dulu ya, Bu, di Google, Bu. Saya tinggalnya di Kecamatan Bekasi, Bu. Kecamatan Bekasi daerah endemis atau enggak? Nah, lihat halaman berapa coba untuk menentukan daerah endemis atau non-endemis. Buka bukunya. Lihat. Kan saya katakan semua di sini ada jawabannya. Sudah dapat? Halaman berapa? Halaman 78, Ibu. Nah, ini. Nah, ini. Tuh. Daerah endemis malaria. Jadi nggak usah pusing-pusing carinya. Waduh, ini ibunya berasal dari, misalkan ibunya berasal dari Lampung. Lampung tuh ada yang daerah endemis, ada yang enggak loh. Lampungnya, Bu, sampainya kecamatan ya. Bukan sampai ke kecil-kecil ya. Kecamatan apa kota ya? Lupa saya. Sampai tingkat apa nih? Sampai tingkat kota. Sampai tingkat kota. Nggak ada sampai tingkat RT. Bu, saya kotanya tinggalnya di kecamatan. Kota itu kecamatan ya? Kabupaten ya? Kabupaten. Saya kabupatennya Kabupaten Bogor. Tapi kecamatannya Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Gunung, nggak sampai sekecil itu, susah nanti nyarinya, ya. Jadi nyarinya itu daerah endemis sampai non endemis itu hanya sampai tingkat kabupaten kota nih. Jadi kecamatan atau kelurahan yang berada di bawah kabupaten itu ini daerahnya. Ya, jadi nanti Anda patokannya pakai ini. Makanya kemana ada mahasiswa yang tanya, Bu, kalau caranya kayak gini kan kita mesti balik lagi, bolak-balik lagi, ngelihat obat, balik lagi ke obat, balik lagi ke sini, balik ke sini. Bisa lama dong, Bu, kita, Bu. Nah, itu. Itu ada mahasiswa kemarin yang nanya tuh kayak gitu. Biasanya kalau di puskesmas itu dikasih tempelan-tempelan loh, sampingnya tahu nggak tempelan-tempelan sampingnya itu obat ini daerah malaria sih. Jadi tinggal dibuka-buka begitu ya kalau yang di puskesmas yang saya lihat mereka. Nah ini juga sama ya. Jadi untuk daerah malaria ada di situ, obat-obatan juga ada, semua juga ada. Nah ini. Ya, jadi daerah endemis sama daerah non-endemis. Karena patokannya ini nih tuh. Kalau daerah malaria endemis berarti patokannya yang ini. Kalau non-endemis berarti patokannya yang ini. Ya. Terus nanti kalau ternyata anaknya ada campak, ini. Campak itu bukan pada saat itu ya. Ini coba nih. Jika anak menderita campak sekarang atau 3 bulan terakhir. Anaknya demam kan? Anda kan tanya. Ini,
Anaknya kan ada tanya nih. Di sini kan ini, ada tanya di sini. Ada ruam nggak? Ibu, anaknya ada ruam nggak? Nih lihat. Lihat apakah ada ruam kemerahan. Bu, saya nggak ngeliat ada ruam, Bu, di situ, Bu. Di baju, di badan anaknya, Bu. Berarti apakah anaknya saya lanjutin ke campak ya, Bu ya? Coba ini kan ada pertanyaan nih. Apakah anak menderita campak 3 bulan terakhir? Ibu, ini saya nggak ngelihat adanya ruam ya, tapi anak ibu itu dalam 3 bulan ini itu ada pernah kena campak nggak? Oh iya, waktu bulan Desember anak saya pernah dirawat gara-gara campak. Nah, bulan Desember padahal. Ya itu tetap nih, masuk nih klasifikasi campak ini tetap masuk di dinilai karena 3 bulan terakhir. Ya, paham ya? Jadi harus hati-hati, Anda harus melihat nih 3 bulan terakhir, berarti ini harus dinilai. Ya. Ini juga sama, kalau demamnya 2 sampai 7 hari, demamnya 2 sampai 7 hari ini harus masuk pemeriksaan demam berdarah. Pemeriksaan demam berdarah wajib ditanyakan, ini poin-poin yang kecil, tanyakan, lihat raba ini harus ditanyakan kalau dia demamnya 2 sampai 7 hari. Ya. Nah, ini pemeriksaan telinga juga Anda bisa lihat nih. Ini tanyakan jika ada, kalau tidak skip. Nah, sekarang ini. Wajib kan ini kan tadi kan? Wajib nggak ini? Wajib ya. Nah, sekarang gimana caranya, Bu? Gimana, Bu? BB per PB kurang dari 3 SD udah dapat pelajarannya belum ini? Anda taunya min 3 SD, 2 sampai 3 SD. Ini taunya dari mana? Halaman berapa coba? Anda jangan ini, karena di sini ya, patokannya kalau untuk memeriksa pertumbuhan dan status gizi, ini pakainya BB per PB atau BB per TB. Ya, standar deviasi. SD itu artinya bukan sekolah dasar, standar deviasi. Terus kalau dia untuk menilai, memeriksa status pertumbuhan, atau untuk yang stunting, ya, dia pakainya PB per U. U itu adalah umur, bukan pakai TB, tapi U, umur. Ya, ini. Jadi ini ada Anda harus lihat ini apa namanya mau pakai yang PB per U atau TB per U atau yang PB per BB per PB atau TB. Coba halaman berapa untuk menilai? Kan saya bilang Anda tidak perlu menghafal. Siapa yang dapat halaman berapa? Ayo. Ada yang udah dapat belum? Nih, lihat nih. Nah, ini grafik-grafik. Ini apa bacanya? Bacanya apa? BB per? Berat badan per umur. Per umur. Untuk bayi laki-laki. Tadi mintanya BB per U atau BB per PB? Beda ya. BB per PB ini BB per U. Oh, saya nggak pakai ini berarti. Ini juga BB per U, tapi untuk bayi perempuan saya nggak pakai. Nah, ini BB per PB. Anda ambil yang ini. Tuh, ini Anda ambil nih. Ini gimana, Bu, cara pakainya, Bu? Saya mau tahu dia apa gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, beresiko gizi lebih, obesitas, soalnya ada. Nah, tinggal ini. Sekarang coba Anda. Ini sekarang dia berat badannya itu 8 kg. Ini kan berat badan 8 kg. Kemudian dia ternyata panjang apa nih? Panjang badannya itu adalah 90. Coba di mana berarti dia? Ini 8 kan? Tarik garis. 8, 90. Di mana 90? 90. Sini. Ya betul ya, di sini. Sini ya. Sini, oke. Sini. Masuknya kemana? Ini SD nih. SD, ini 3 SD, plus 3 SD, plus 2 SD, plus 1 SD, 0, min 1 SD, min 2 SD. Tadi di mana? Berapa skornya? Kurang dari? 3. Kurang dari 3. Min. Kurang dari min 3 kan?
kurang dari min 3 SD. Berarti apa nih? Gizi buruk. Nah, iya, gizi buruk. Itu. Jadi tarik garis nanti. Ya? Paham ya? Sama semua. Ini juga nanti tarik garis berat badannya berapa, umurnya berapa, tarik garis. Kalau misalkan berada di antara ini, Bu, dia beradanya di sini, di 0, Bu. 0, di titik 0, Bu, di garis hijau 0. Tinggal itu aja, berarti di mana? Kurang dari min 2 SD kah atau lebih dari 2 SD? Lebih, Bu, lebih dari min 2 SD apa kurang? Oh, kurang dari min 2 SD berarti kan positif. Nah, ini berarti berat badan tidak rendah. Ya. Lebih atau sama dengan min 2 SD. Kalau kurang dari min 2 SD yang mana? Min 1 SD, min 3 SD ya. Kalau lebih dari sama dengan min 2 SD, berarti 0 itu masuk dari lebih atau sama dengan min 2 SD. Naik ke atas, berarti berat badan tidak rendah. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Terkait dengan ini? Nah, ini tadi yang pengobatan TBC ya, yang saya tanya. Ada pengobatan TBC nggak? Ini ada nih. Diagnosis pengobatan TBC. Jadi Anda bisa lihat kalau dia anaknya harus dinilai TBC-nya, itu Anda gunakan itu. Ada pertanyaan? Jadi Anda bisa lihat ya nanti ya, untuk yang ini nih, BB per PB dilihat ya nanti ya, masuknya kategori yang mana ya? Apakah masuk yang kategori ini? Lihat nih. Anda lihat umur 6 sampai 59 bulan, ada kata dan atau kata atau. Coba nih, bisa nggak ngejelasin apa nih maksudnya nih? Siapa yang mau ngejelasin? Nih, umur, misalkan anaknya umurnya adalah 42 bulan. Coba, ini maksudnya apa nih? Ada kata dan, ada kata atau. Coba, siapa yang mau jelasin? Bintang. Bintang. Eko Bawono. Anda nggak? Bintang. Ya, Ibu. Coba, ini apa nih? Coba jelasin Bintang. Umur 6 sampai 59 bulan ada kata dan, ada kata atau. Gimana coba? Nih. Ayo. Dengan satu atau lebih tanda berikut. Coba jelasin. Ayo. Bintang dengerin nggak Ibu tadi ngasih? Siapa selain Bintang yang bisa? Izin Ibu. Ya, coba Yuna. Kalau yang dan itu di sini kan dengan satu ya Bu. Jadi dia boleh misalkan edema pada seluruh tubuh dan terdapat salah satu atau lebih tanda-tanda komplikasi, begitu seperti anoreksia, dehidrasi berat. Dan ini boleh salah satu kan di sini contohnya satu. Nah kalau untuk yang atau itu dari yang terdapat salah satu atau edema lebih, atau skor ya itu atau BB kurang dari 4 kg. Jadi boleh yang BB kurang dari 4 kg-nya itu atau yang edema atau skornya itu. Betul. Ya. Ini dengan satu atau lebih, berarti ini entah edema, entah itu skor, ditambah ini, salah satu ini nih. Boleh anoreksia gitu ya, boleh dehidrasi berat gitu ya, ini. Dan, berarti ini salah satu dari ini, dan salah satu dari ini, antara anoreksia, dehidrasi berat. Ya, atau cukup ini doang. Cukup berat badan kurang dari 4 kilogram. Cukup ini atau. Berarti ini masuk nggak? Ini semua boleh dihilangkan nggak? Ini semua boleh dihilangkan nggak ini? Boleh dihilangkan ya kan? Boleh, Bu. Iya, jadi umur 6 sampai 59 bulan, kalau dia beratnya kurang dari 4 kg, itu sudah masuk gizi buruk dengan komplikasi. Karena kan atau. Jadi hanya dengan berat badan kurang dari 4 kg, dia masuk gizi buruk dengan komplikasi.
Kalau dia ini, nah kalau dia edema, kalau hanya edema saja belum gizi buruk. Kalau hanya edema saja, dengan satu, kalau hanya edema saja belum gizi buruk. Tapi kalau edema disertai dengan tanda-tanda yang ini, salah satu saja, karena dan, berarti dia baru gizi buruk dengan komplikasi. Paham? Siapa yang belum paham? Ya, hati-hati membacanya ya. Ada kata dan, jangan sampai nanti, Bu, ini berat badannya 3 kg, tapi dia nggak ada edema, Bu, nggak ada anoreksia. Terus Anda tidak masukkan klasifikasi buruk dengan komplikasi, Anda masukinnya di sini. Wah, bahaya Anda. Ya, misalkan berat badannya 3,7 kg. Anda bilang, klasifikasinya bukan gizi buruk, Bu. Kenapa? Karena dia cuma satu itu. Cuman berat badan 3,7, berarti kan di bawah 4 kg. Tapi nggak ada edemanya atau skor berat badannya itu nggak sesuai, Bu. Loh, ini yang pakai skor ini, kalau ada kata dan nih, satu ini ditambah dan, baru ini. Kalau hanya ini toh, kan ini ada kata atau, berarti ini toh aja, ini sudah. Atau. Ya, oke? Ada yang bingung? Enggak ya? Oke. Nah, ini adalah penilaiannya ya, sama untuk yang bayi juga ya. Sekilas saya untuk bayi muda juga sama. Ini memeriksa tanda kemungkinan sangat berat, penyakit berat. Ini wajib ditanyakan atau tidak nih? Wajib dilakukan apa tidak? Wajib ya, karena tidak ada jikaya. Yang ini memeriksa ikterus wajib atau tidak? Wajib. Diare? Apakah bayi diarenya wajib? Bisa di skip ya kalau dia tidak diare ya, karena ada kata tulisan jikaya. Kemudian kalau HIV wajib, nggak ada option jikaya. Kemungkinan berat badan rendah ini juga wajib. Jadi memang kalau untuk bayi muda itu hampir mayoritas itu ditanyakan. Hanya satu aja yang boleh di skip kalau memang tidak ada, yaitu diare. Yang lainnya harus ditanyakan. Ya, oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, oke. Sebelum kita nanti kita selesaikan 10 menit sebentar ya. Kita nanti Anda pelajari ya, karena ini banyak, jadi Anda pelajari. Kita lihat dulu videonya. Ya, yang Anda perhatikan dari sini di video ini adalah cara memeriksa. Paham? Cara memeriksa. Oke? Cara memeriksanya. Kalau mahasiswa D3 hanya pengenalan aja ya, nggak sampai cara memeriksa ya. Kalian itu di tingkatan nurse itu harus sampai cara memeriksanya. Ya. Nah, cara memeriksanya agak beda dengan cara memeriksa pasien di klinik, ya, di rumah sakit. Jadi, kalian tonton bagaimana cara memeriksanya. Jadi ada yang memeriksa misalkan tidak sadar di tekniknya si perawatnya, jangan hanya terpaku pada anaknya ya, tapi Anda lihat teknik perawatnya waktu memeriksa anak tersebut. Ya. Oke, saya putar ya. Ini mesti di logout dulu ya. Stop share dulu. Ini sebentar. Kalau ini videonya di mana ya? Supaya ada suara ya. Berarti saya mesti keluar dulu ya supaya ada share itu ya. Ini Ibu, pas Ibu share screen, tanda share audionya juga dicentang. Oke, sebentar ya. Ini saya share sebentar. Ini kan ini. Sorry. Share screen. Oh ya, share sound ya, share sound-nya ya. Videonya mana ya? Videonya kok nggak ada ya? Kelihatan nggak? Terlihat Ibu. Oke, yuk. Suaranya terdengar nggak?
Belum ya? Dengeran nggak suaranya? Suaranya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, yuk. Lihat ya caranya perawat memeriksa. Coba, yuk. Untuk memeriksa tanda bahaya umum, tanyakan, apakah anak bisa minum atau menyusu? Anak dikatakan tidak bisa minum atau menyusu jika ia sama sekali tidak bisa minum. Anak ini tidak bisa minum. Anak ini tidak bisa menyusu. Tanyakan, apakah anak selalu memuntahkan semuanya? Jika anak minum tetapi selalu muntah dan tidak bisa menelan apapun, berarti ada tanda bahaya umum. Selanjutnya, tanyakan, apakah anak kejang? Anak yang selama sakit ini pernah kejang, mungkin tidak lagi dalam keadaan kejang pada waktu Anda periksa. Tanyakan, apakah anak pernah kejang selama sakit ini? Gunakan istilah yang dimengerti ibu. Ibu mungkin menyebutkan kejang dengan istilah kaku atau step. Jika anak mengalami kejang selama sakit ini, berarti ada tanda bahaya umum. Selanjutnya, petugas memeriksa apakah anak letargis atau tidak sadar. Anak letargis apabila ia mengantuk dan sukar dibangunkan. Anak menatap hampa ketika Anda berbicara dengan ibu. Anak ini letargis. Anak ini letargis. Anak tidak bereaksi terhadap suara ibunya, atau ketika Anda bertepuk tangan. Bahkan seorang bayi yang sangat muda dan banyak tidur akan bereaksi terhadap suara ini. Jika anak tidak bereaksi terhadap tepukan, goyanglah anak dengan hati-hati. Anak yang tidak sadar tidak bisa dibangunkan. Dia tidak bereaksi terhadap suara atau jika digoyang. Anak ini tidak sadar. Jika anak letargis atau tidak sadar, berarti ada tanda bahaya umum. Lihat dan dengar apakah ada stridor. Perhatikan saat anak menarik napas. Berhubung suara tersebut sulit didengar, dekatkan telinga Anda ke mulut anak untuk mendengar stridor. Menarik napas. Menarik napas. Menarik napas. Anak ini mempunyai bunyi yang kasar ketika menarik napas. Anak ini mempunyai stridor. Kadang-kadang terdengar suara basah jika hidung anak tersumbat. Bersihkan hidungnya dan dengarkan sekali lagi. Atau terdengar suara-suara lain ketika anak menghembuskan napas atau seperti bising atau mengi. Ini bukan stridor. Seringkali anak yang tidak sakit berat mempunyai stridor hanya ketika anak sedang menangis atau takut. Oleh karena itu, lihat dan dengarkan stridor hanya pada anak dalam keadaan tenang. Oke. Ya, sudah ya, bisa lihat itu untuk menilai tanda bahaya umum. Ya, dilihat. Nah, sekarang kita lihat yang untuk pemeriksaan nafas. Sebentar.
pemeriksaan nafas ya. Kedengeran suaranya enggak? Halo? Belum bisa ya. Ntar share dulu. Ini nanti ada menghitung nafas ya. Kalau menghitung nafas nanti tolong kalian ikut menghitung nafas ya. Terdengar ya suaranya ya? Terdengar, Ibu. Untuk menentukan apakah seorang anak bernapas cepat, hitung frekuensi napas anak selama 1 menit. Pilih suatu tempat di dada anak sehingga Anda dapat melihat gerakan pernapasannya. Bersiaplah untuk memulai menghitung. Ya, Anda udah siap? Siap ya menghitung ya? Iya, Bu. Oke, yuk. Sekarang saya pasang lagi. Menghitung mulai. Stop. Berapa dapatnya? Siapa yang di atas 90? Coba. Itu bikin emoji raise hand. Yang menghitung di atas 90. 1, 2. Banyak yang menghitung di atas 90. Oh, banyak. Ya, kok cuma segini orangnya? Yang 90 berapa perkiraannya? Ya. Yang lainnya nggak menghitung ya? Lintang berapa kamu Lintang? 90-nya berapa? 90, 91, 92? Lintang? Iya, Ibu. Kamu Izin berapa? jawab, tadi saya menghitung 93, Ibu. Oke, sekarang coba kita lihat apa katanya si ini naratornya. Berapa hasil penghitungan Anda? Petugas tersebut menghitung 90 kali per menit. 90 kali ya. Berhubung anak umur 7 bulan, maka anak ini bernapas cepat. Selanjutnya, perhatikan adakah tarikan dinding dada ke dalam. Anak ini mempunyai tarikan dinding dada ke dalam. Tarikan dinding dada ke dalam terjadi apabila upaya yang dibutuhkan untuk bernapas lebih besar daripada normal. Dinding Ini yang namanya retraksi ya. Ini yang namanya retraksi ya. dada bagian bawah tertarik ke dalam saat anak menarik napas. Pada anak ini terdapat tarikan dinding dada ke dalam. Tarikan dinding dada ke dalam dikatakan benar-benar ada bila terlihat dengan jelas dan selalu tampak. Anak ini sedang menyusu. Jika Anda melihat tarikan dinding dada ke dalam, hanya jika anak takut atau menyusu, tetapi tidak terlihat pada saat keadaan tenang, berarti bukan merupakan tarikan dinding dada ke dalam. Anak ini mempunyai tarikan dinding dada ke dalam hanya ketika menyusu. Kita tidak menyebutnya tarikan dinding dada ke dalam. Ya, oke ya. Itu untuk tarikan dinding dada. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Bentar.
Diare. Ini diare, Anda melihat cara menilai diare ya. Cek cara menilai diarenya. Izin masuk, Ibu. Kenapa? Maaf Ibu, share screen-nya belum ada. Loh, kok kamu baru bilang sih dari tadi? Ya ampun Tuhan. Belum ada share screen? Belum ada, Ibu. Ih, kenapa nggak bilang sih tadi sebentar? Kita diare dulu, kita lihat. Habis itu nanti kita break, nanti video saya kirimkan ya. Ada hal-hal penting yang memang harus dilihat ya, sebentar ya. Belum ada share screen, ya ampun ini. Kenapa nggak bilang sih? Saya pikir udah mulai dari tadi. Ini udah? Sudah. Udah belum? Semua anak dengan diare harus dinilai status dehidrasinya. Menilai status dehidrasi seorang anak. Lihatlah keadaan umum anak. Tentukan apakah anak letargis atau tidak sadar. Apakah anak gelisah atau rewel. Anda akan melihat contoh dari tanda-tanda ini. Anak ini sakit berat. Ia tidak sadar. Anak ini disebut gelisah dan rewel. Anak ini tampak sehat dan sadar. Ia memperhatikan dan tertarik pada keadaan di sekelilingnya. Dia tidak letargis, dia tidak gelisah, tidak rewel, dan dia sadar sepenuhnya. Perhatikan mata anak. Mata anak ini jelas cekung. Mata anak ini cekung. Jika Anda tidak yakin apakah mata anak cekung, tanyakan kepada ibu, apakah menurut ibu mata anaknya tampak tidak seperti biasanya. Mata anak ini tampak normal. Matanya tidak cekung.
Beri anak minum atau minta ibu menyusui anaknya. Apakah anak bisa minum atau malas minum? Apakah minum dengan lahap, haus, ataukah dia minum dengan normal? Anak ini sama sekali tidak bisa minum. Anak ini jelas tampak haus dan minum dengan lahap. Seorang anak yang haus seringkali berusaha meraih sendok atau gelas atau menyusu dengan aktif. Anak ini minum dengan normal, ia tidak haus. Cubitlah kulit perut. Apakah kembalinya sangat lambat, yaitu lebih dari 2 detik? Apakah kembalinya lambat? Ataukah kembali dengan segera? Kulit perut anak ini kembalinya sangat lambat, lebih dari 2 detik. Kulit perut anak ini kembalinya lambat, kurang dari 2 detik. Kulit perut anak ini kembali dengan segera. Oke, ya. Nah, nanti saya kasih link videonya ya. Apa sudah dapat ya link videonya ya? Oh, belum ya. Nanti saya berikan link videonya. Anda pelajari. Yang jelas itu Anda harus tahu cara memeriksanya. Ada beberapa ya, karena ini waktunya sudah mau maghrib ya. Ada beberapa yang belum kita lihat. Nanti Anda pelajari di situ teknik memeriksanya. Tadi seperti memeriksa apa? Memeriksa diare ya, memeriksa apa? Turgor kulit kalau pada MTBS tidak diperiksa di tangan, turgornya tidak diperiksa di tangan. Kalau di klinik kan kita pemeriksaan fisik periksa di tangan, tetapi di mana tadi? Di perut, ya, di perut. Itu tekniknya berbeda memang, ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhirin? Nanti saya masukin ke dalam G Drive. Saya berikan ya. Kalau yang di kelas B sama A sudah saya kasih G Drive-nya belum ya? Apa mereka udah dapat belum ya? Videonya coba tanya deh. Kalau videonya mereka udah dapat, nanti minta ya. Kalau enggak nanti tolong saya di WA ya si Pen. Baik, Ibu. Oke. Kalau tidak pertanyaan, untuk daftar hadir tetap dibikin sesuai dengan jadwal waktu itu ya. Ya, yang saya tidak masuk ya, bikin jadwalnya tetap sama. Nanti Anda minta tantangan pada saat Anda mulai ke kampus ya. Karena waktu itu kan luring ya, bukan daring ya, ke kampus ya. Oke, saya akhiri sampai di sini sebentar. Oke, ya. Tapi nggak apa-apa di screenshot aja dulu Mbak. Tolong screenshot dulu. Sudah Ibu untuk screenshot tadi di awal. Oh sudah, oke. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.